Bagaimana jika penguasa lautan yang sebenarnya bukan bangsa Eropa? Jauh sebelum Columbus berlayar, kerajaan-kerajaan raksasa di Asia Tenggara telah mendominasi jalur perdagangan dan membentuk peradaban. Kini, saatnya kita mengenal kembali para raksasa maritim Indonesia yang telah lama terlupakan. Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan luar biasa, kembali ke masa lalu Indonesia yang penuh kejayaan. Sebuah era di mana kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pernah menjadi penguasa absolut lautan, dengan kekuatan dan pengaruh yang membentang luas. Sayangnya, kisah mereka seringkali tenggelam dalam narasi sejarah modern yang lebih berfokus pada kekuatan barat. Mari kita mulai dengan penguasa laut yang terlupakan. Mungkin kita semua pernah mendengar tentang Sriwijaya dan Majapahit, tapi apakah kita benar-benar memahami skala kekuatan mereka? Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera, bukanlah sekadar kerajaan biasa. Mereka adalah Thalassokrasi, atau kemaharajaan maritim, yang menguasai Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, selama berabad-abad. Bayangkan, dari abad ke-7 hingga ke-13, tidak ada kapal dagang yang bisa melewati selat ini tanpa izin dan membayar upeti kepada Sriwijaya. Kekuatan armada laut mereka begitu legendaris, memastikan keamanan para pedagang dari ancaman bajak laut, yang pada akhirnya membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional yang makmur. Mereka menghubungkan Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Lalu, kita bergeser ke era Majapahit di abad ke-14. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya, Majapahit menjelma menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara, bahkan pengaruhnya terasa hingga ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan pesisir Indochina. Armada Laut Majapahit, yang disebut sebagai Yung, adalah kapal-kapal raksasa pada masanya. Beberapa catatan bahkan menyebutkan kapal mereka mampu mengangkut hingga 1.000 orang. Dengan armada ini, Majapahit tidak hanya mengamankan jalur rempah-rempah yang sangat berharga, tetapi juga menyatukan Nusantara di bawah satu panji kebesaran. Tapi, Sriwijaya dan Majapahit bukanlah satu-satunya. Pernahkah Anda mendengar tentang kerajaan Samudera Pasai di Aceh? Sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, mereka adalah pelopor dalam perdagangan internasional di ujung barat kepulauan. Pelabuhan mereka menjadi gerbang utama bagi para pedagang Muslim dari Arab dan Persia. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, budaya, dan tentu saja kekayaan dari perdagangan lada yang mendunia. Atau bagaimana dengan kerajaan Gua Talo di Sulawesi Selatan, dengan pahlawan legendarisnya Sultan Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Pada abad ke-17, mereka adalah kekuatan maritim yang sangat disegani. Dengan kapal pinisi yang tangguh, para pelaut Makassar mengarungi samudra hingga ke Australia Utara, menjalin hubungan dagang dengan suku aborigin jauh sebelum kedatangan Kapten Cook. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat bahari mengalir deras di darah nenek moyang kita. Sekarang, mari kita selami lebih dalam kisah kekayaan dan jalur perdagangan mereka. Apa yang membuat kerajaan-kerajaan ini begitu kaya dan berkuasa? Jawabannya sederhana, rempah-rempah. Cengkeh, pala, dan lada pada masa itu nilainya setara, bahkan melebihi emas. Dan Nusantara adalah satu-satunya sumbernya di dunia. Kerajaan-kerajaan ini dengan cerdas memonopoli perdagangan komoditas super berharga ini. Mereka membangun jaringan pelabuhan yang efisien, sistem pajak yang teratur, dan armada laut yang kuat untuk melindungi jalur suplai mereka. Bayangkan saja, para pedagang dari seluruh dunia rela menempuh perjalanan berbahaya berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan rempah-rempah dari Maluku, yang kemudian diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, Majapahit, atau Gua Talo. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan ini memungkinkan mereka membangun candi-candi megah seperti Borobudur yang terafiliasi dengan dinasti Sailendra yang juga berkuasa di Sriwijaya, istana-istana mewah, dan membiayai angkatan perang yang luar biasa. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah fakta ekonomi yang membentuk peradaban global pada saat itu. Mereka adalah para CEO dan manajer logistik ulung di zaman kuno. Pentingnya jalur laut ini juga melahirkan inovasi teknologi pelayaran yang luar biasa. Nenek moyang kita adalah ahli navigasi. Mereka mampu membaca bintang, arus laut, dan pola angin untuk berlayar ribuan mil tanpa kompas modern. Kapal-kapal yang mereka bangun, seperti Pinisi dari Sulawesi atau Yung dari Jawa, adalah mahakarya rekayasa perkapalan. Konstruksinya kokoh, layarnya mampu menangkap angin dengan efisien, dan ukurannya raksasa untuk masanya. Ini adalah bukti kecerdasan dan adaptasi luar biasa dari para pelaut Nusantara. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling krusial, meluruskan narasi sejarah. Selama ini,
Buku-buku sejarah kita seringkali dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa, seolah-olah sejarah Nusantara baru dimulai saat Vasco da Gama atau Cornelis de Houtman tiba. Narasi ini, yang disebut Eurosentris, secara tidak adil mengabaikan ribuan tahun kejayaan peradaban maritim kita sendiri. Kita diajarkan bahwa merekalah para penjelajah ulung, padahal jauh sebelum mereka, lautan sudah menjadi halaman belakang rumah bagi nenek moyang kita. Pandangan ini menempatkan bangsa kita sebagai objek pasif dalam sejarah, pihak yang ditemukan atau dijajah. Padahal kenyataannya, kita adalah subjek, pelaku utama dalam panggung sejarah dunia. Kerajaan-kerajaan maritim Nusantara adalah pemain global yang aktif membentuk jalur perdagangan, menyebarkan budaya, dan membangun peradaban yang kompleks dan maju. Mereka berdiplomasi, berperang, dan berdagang dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya di dunia, dari Tiongkok hingga kekhalifahan Abbasiyah. Dengan memahami kembali kejayaan maritim ini, kita tidak hanya sekadar belajar tentang masa lalu. Kita sedang merebut kembali identitas kita sebagai bangsa bahari. Kita adalah keturunan dari para pelaut pemberani, pedagang cerdas, dan pembangun peradaban yang agung. Semangat ini seharusnya menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi kita hari ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki takdir sebagai poros maritim dunia. Dan takdir itu berakar kuat pada sejarah gemilang yang terlalu lama kita lupakan. Jadi, mari kita ubah cara kita memandang sejarah. Mari kita ceritakan kembali kisah para raja lautan dari Nusantara ini kepada anak-anak kita. Mari kita gali lebih dalam peninggalan arkeologi, manuskrip kuno, dan tradisi lisan yang masih tersisa. Dengan melakukan itu, kita tidak hanya menghormati para leluhur, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap warisan maritim Indonesia yang terlupakan ini. Semoga konten ini bisa membuka wawasan baru dan membangkitkan rasa bangga kita sebagai bangsa bahari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kekayaan sejarah Nusantara bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.